Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Mana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Dasar Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Rabbi Zidni ilma warzuqni fahman aliyya rabbal alamin. Ya, itu tadi doa yang singkat dan padat terpakai ya. Selanjutnya sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ali Nurmansyah, Hadir. Ali Nurhidayanto, Hadir Pak. Zulfa Albiwidi Marzuki. Hadir Pak. Sepertinya sudah ada semua. Karena materi sebelumnya yaitu tentang keanekaragaman hayati. Di materi sebelumnya kita belajar tentang keanekaragaman hayati di hutan. Jadi di hutan itu ada banyak sekali macam tumbuhan dan juga binatang. Dan tentunya keanekaragaman hayati itu tidak hanya ada di hutan, tetapi ada juga yang di laut. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di laut. Yaitu materinya adalah biota laut. Perhatikan baik-baik. Pengertian dari biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Secara umum, biota laut itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah plankton, yang kedua nekton, dan yang ketiga adalah bentos. Pembagian ini dikaitkan dengan klasifikasi ilmiah ukuran hewan ataupun tumbuhan, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum seperti gerak berjalan, pola hidup, dan persebaran menurut ekologi. Yang pertama itu adalah plankton. Plankton secara pengertiannya adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona plankik ataupun bagian atas samudera laut dan badan air tawar. Plankton berasal dari bahasa Yunani yaitu plaktos dan yang berarti pengembara ataupun penghanyut. Lalu fungsi plankton secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme terpenting di dunia. Mengapa? Karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Selanjutnya yaitu adalah nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolom air, baik di perairan tawar maupun laut. Kata nekton diberikan oleh M.S. Haeckel pada tahun 1890 yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Lalu fungsi nekton merupakan organisme laut yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk memperbaiki gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu adalah bentos. Bentos merupakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik ataupun Baltic zone maupun dasar daerah tepian. Lalu fungsi dari bentos itu sendiri adalah organisme ini mengkonsumsi bangkai hewan yang tenggelam ke dasar laut, lalu mengeluarkan sebagai kotoran yang kemudian larut menjadi nutrisi yang akan dibawa kembali ke permukaan. Selanjutnya itu materi terakhir, yaitu adalah manfaat dari biota laut. Manfaat biota laut adalah sumber makanan dari udang, ikan, kerang, kepiting, dan cumi-cumi. Sumber obat-obatan, sumber penghasilan, membuat daya tarik wisatawan ataupun yang bisa disebut snorkeling ataupun diving. Kemudian meningkatkan gizi
yang berupa ikan dan juga rumput laut dan bermanfaat untuk ekologi dan ekonomi. Baik, segitu saja materi untuk hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ari. Tadi kan apa yang dimaksud dengan plankton yang hidup di zona pragit Pak? Plankton yang hidup di zona pragit. Oh, yang ini ya. Baik, yang dimaksud di situ adalah lingkungan pragit merupakan wilayah yang meliputi seluruh kolom air mulai dari permukaan laut sampai dari dasar laut. Jadi zona pragit itu adalah permukaan atas dari lautan yang meliputi dari laut pantai, area pantai, kemudian zona laut dan ataupun samudera. Lagi secara horizontal dapat dibagi menjadi dua zona, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Begitu. Sobat Ari, apakah sudah paham? Ya, sudah. Ada mau bertanya lagi? Tidak Pak. Sepertinya sudah paham ya. Kalau begitu, kalau memang sudah paham ya, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 ya. Karena sudah habis waktunya. Jadi terima kasih. Semoga